teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Apa Family nih teman-teman. Nah, ini aku lagi ada di homestay. Nah, ini pemandangan di depan homestay. Kelihatan banget kayak ada gumpalan lautan awan ya, gemes banget. Nah, ini pas aku sampai rumah, anak aku udah bangun. Terus kita rencananya mau jalan-jalan di sekitar Dieng. Tadi rencananya kita mau langsung aja jalan kaki ke Candi Arjuna gitu ya, tapi nggak jadi. Akhirnya kita memutuskan untuk kelilingnya naik mobil aja. Ini deket aja, cuma bener-bener yang keliling doang aja, ngeliat suasana Dieng kayak gimana. Tapi ini suami aku nggak ikut karena dia mau mandi aja katanya, sambil packing yang bisa di packing gitu ya, karena nanti siang rencananya kita mau check out gitu. Sambil jalan kita dimanjain banget sama pemandangan yang hijau-hijau di sekitaran kita nih. Dan ini tuh Dieng rame ya, karena ini hari Minggu. Ini mungkin orang-orang juga udah pada pulang dari lihat sunrise ya. Alhamdulillah cuacanya tuh cerah ya, jadi langitnya bagus, cuacanya bagus, udaranya sejuk, jadi enak banget di badan. Nah, ini kita bener-bener yang cuma muter aja ke sekitaran penginapan sambil nikmatin suasana gitu ya, karena kan cuacanya bagus gitu. Nah, ini gemes banget, udah mulai nyiram-nyiram tanaman pagi-pagi ya kan. Dan menurut aku sekarang pas aku ke Dieng ini penginapannya tuh upgrade banget ya. Banyak banget penginapan-penginapan baru yang bagus-bagus, estetik gitu ya, karena modelnya kayu kayak gini. Jadi udah otomatis kalau di foto atau buat update di media sosial itu bagus banget. Dan view yang bagus-bagus juga dibandingkan yang dulu gitu ya. Kalau dulu tuh pilihannya cuma dikit menurut aku, lebih kayak ke homestay biasa. Tapi kalau sekarang bener-bener bisa banget kita milih yang mau yang bagus banget, yang lumayan bagus, yang biasa, atau yang untuk keluarga banget juga ada gitu ya. Tinggal kita sesuaiin aja dengan budget kita dan jumlah orang yang kita bawa gitu. Terus kalau menurut aku ya, penginapan itu juga penting gitu kan, karena kan kita selama perjalanan itu mungkin udah capek, udah lelah. Jangan sampai karena kita pengen dapat tempat penginapan yang estetik, yang bagus, kita sampai ngorbanin tidur kita gitu. Yang penting udah deh, yang penting bagus aja dulu biar fotonya juga bagus, padahal kasurnya mungkin nggak cukup untuk jumlah orangnya, akhirnya jadinya tidurnya nggak nyaman gitu kan, kasihan juga. Nah, jadi kalau buat aku pas pertama kali pilih penginapan itu yang pasti kita hitung jumlah orang dulu yang kita ajak. Terus kasurnya apakah cukup, kita hitung dulu. Lanjut kamar mandinya bersih atau enggak, kalau di tempat dingin kayak gini ada water heaternya atau enggak. Terus juga kebersihan penginapan itu poin paling pertama ya, karena kalau udah bersih udah pasti nyaman gitu. Nah, ini akhirnya kita pulang lagi ke penginapan, terus parkir mobil, dan kita memutuskan untuk jalan-jalan di sekitar Candi Arjuna aja. Karena tadi pagi kan pas aku kesana warung-warungnya belum buka gitu ya. Siapa tahu pas udah agak siangan kayak gini udah mulai buka semuanya gitu. Karena menurut aku sih kayaknya udah mulai banyak pengunjung juga untuk yang ke Candi Arjunanya. Tapi aku nggak ke Candi, aku bener-bener cuma mau cari oleh-oleh aja. Dan kebetulan kita semua ini belum ada yang sarapan. Dan kebetulan belum kepikiran juga mau makan apa pagi ini. Jadi kita mau lihat-lihat dulu di warung itu apa jual makanan gitu ya. Nah, ini di kompleks Candi Arjuna tuh udah mulai antri tiket untuk masuk ke kawasan candi. Ini udah mulai rame pengunjung, tapi aku belok ke kiri aja. Ini karena aku mau tujuannya langsung ke warung-warung aja. Di sini juga banyak banget jeep-jeep gitu ya teman-teman. Buat yang mau sewa jeep untuk keliling-keliling Dieng bisa banget. Tapi aku nggak tahu harganya berapa untuk sewa jeepnya.
warung-warung yang tadi aku bilang. Ini tuh udah mulai buka semua ya. Dan dia tuh jualan juga makanan-makanan kecil gitu, kayak goreng kentang, keripik bayam gitu dia ada. Nah ini aku mau beli karika khas Dieng ya, ini manisan gitu dari pepaya gunung. Jadi pas jalan-jalan ke Dieng ini kita nggak bingung banget ya mau cari oleh-oleh apa buat orang di rumah atau teman gitu, karena di sini udah banyak banget lah pilihannya buat oleh-oleh. Itu ada kentang Dieng juga dia jual, terong Belanda juga jual, cabe gitu dia jual juga. Yang pokoknya khas-khas Dieng gitu dia pasti ada. Nah, ini dia makanan-makanan yang bisa buat ganjil perut kalau lagi lapar pagi-pagi. Ini ada keripik bayam, ada lontong juga, ada tahu isi, ada jamur crispy, ada kentang spiral. Pokoknya gak usah bingung lah nyari cemilan di sini. Nah, sehabis beli cemilan tadi kita mau duduk-duduk dulu santai nikmatin suasana di lapangan ini. Karena di sini kan ada gubukan gitu ya. Jadi kita bisa duduk di situ sambil makan yang tadi kita beli. Nah ini udah selesai cari oleh-olehnya. Kita mau balik lagi ke arah homestay sambil mau cari sarapan juga. Kalau tadi kita cuma cemil-cemil aja, kalau sekarang kita mau cari makan yang benerannya nih. Kita memutuskan untuk sarapan pagi ini dengan makan mie ongklok lagi. Mumpung masih di Dieng, jadi kita mau puas-puasin untuk makan mie ongklok. Seriusan deh, aku kayaknya satu hari di Dieng tuh kurang gitu ya. Karena aku tuh masih pengen banget nikmatin suasana Dieng, udaranya sejuk, pemandangannya hijau-hijau, pokoknya enak banget gitu ya. Masih pengen nikmatin itu semua, tapi sayangnya cuti aku udah habis. Ini waktunya kita balik lagi untuk kerja. Insya Allah nanti kalau bisa kesini lagi dan dikasih rezeki, aku pengen deh bisa staycation lebih dari 1 hari di sini. Nah dulu waktu aku kesini berduaan aja sama suami aku nginepnya di Puspa Indah ini ya. Nah kalau di Puspa ini dia nyewainnya homestaynya itu per kamar ya teman-teman. Karena aku datangnya kali ini bareng keluarga, jadi lebih enak kalau kita nyewa homestaynya itu yang satu rumah aja biar lebih leluasa. Selama di Dieng ini mata kita tuh bener-bener dimanjain banget sama pemandangan hijau-hijau. Bener-bener enak banget udaranya, dihirup tuh sejuk banget. Ya Allah, Masya Allah. Nah ini dia perjalanan dari Candi Arjuna ke homestay itu bener-bener deket banget. Cuma jalan kaki sebentar aja tuh udah sampai gitu ya. Sampai deh di kedai mie ongklok. Ini deket dari penginapan ya. Terus ya teman-teman, penginapan aku tuh sama Indomaret tuh deket banget. Jadi kalau yang lupa atau ketinggalan bawa sesuatu, gak usah bingung-bingung gitu ya, karena tinggal cari aja di Indomaret pasti ada. Dan untuk menu kita kali ini sama semua ya, semuanya tuh pesan mie ongklok. Ayo, siapa yang jadi kangen makan mie ongklok juga gara-gara lihat video ini? Temenin kita makan yuk. Lanjut, tadi habis makan mie ongklok kita balik ke homestay, terus kita mandi dan packing barang. Dan cuaca Dieng menurut aku di perjalanan pulang ini lumayan berkabut banget.
Tapi sama sekali nggak mengurangi keindahan Dieng ya teman-teman. Walaupun ketutup kabut, tapi teras seringnya tuh tetap kelihatan indah. Pemandangan seperti ini tuh pasti banget kita rinduin kalau kita udah sampai di perkotaan ya teman-teman. Pas kita lewat jalan ini tuh kabutnya lumayan tebal banget ya. Mungkin kalau di video kurang begitu kelihatan, tapi pas aku lewat sini tuh yang jelas kabutnya lumayan tebal dan jarak pandang itu lumayan ketutup ya teman-teman, tipis gitu jarak pandang. Jadi ini aku jalannya pelan-pelan aja ya teman-teman, sambil kita nikmatin suasana Dieng sebelum kita pindah lagi ke perkotaan. Tuh kan, lihat ya teman-teman, kabutnya tuh tebel banget. Ini tuh jadi nggak begitu kelihatan banget pemandangannya. Nah, makin ke dalam tuh kabutnya makin super tebel ya teman-teman. Ini kalau di video sayangnya nggak begitu kelihatan jelas ya. Pas kita lewat sini tuh kelihatan banget kayak kabutnya itu jalan. Jadi pas kita lewat jalan ini tuh tangan kita sengajain banget keluar kaca, terus kita rasain banget kabutnya ini tuh jalan gitu ya, lewatin sela-sela jari tangan kita nih teman-teman. Sepanjang perjalanan ini sih jalanannya masih cukup bagus banget ya teman-teman untuk kita lewatin. Pemandangan sisi jalan kanan kiri juga indah banget, enak banget, menyejukkan mata pokoknya, karena perkebunan ya teman-teman. Untuk medannya lumayan berliku ya teman-teman jalanannya, tapi belum terlalu parah gitu juga. Untuk liku-likunya masih aman lah ya. Sayangnya tuh aku lupa ini tuh lewat mana, jalur apa namanya. Tapi yang jelas tuh pas kita lewat sini tuh keluarnya Batang ya teman-teman. Terus pas kita lewat sini tuh kita bener-bener pakai Google Maps. Jadi kita tuh semua di mobil ini belum ada yang tahu medan perjalanan nanti di depan itu seperti apa teman-teman. Nah ini pohon karika ya teman-teman. Untuk pohonnya tuh sama aja kayak pohon pepaya kalau menurut aku. Cuman dia tuh tumbuhnya di sini aja katanya, di tempat lain tuh nggak ada. Dan untuk buahnya itu mereka kecil-kecil gitu ya, beda sama pepaya biasa. Kalau pepaya biasa itu kan bisa gede banget gitu ya buahnya. Kalau ini tuh cenderung ukurannya kecil-kecil aja gitu. Dan pas udah dibikin manisan tuh enak banget, apalagi kalau dimakannya tuh pas dingin. Sepanjang perjalanan tuh pasti dimanjain banget pemandangan sih ya teman-teman. Tapi sayangnya pas di jalan depan itu jalanannya lumayan hancur. Dan untuk sampai ke perkotaan itu treknya masih lumayan cukup panjang ya teman-teman. Akhirnya mobil yang kita pakai sempat ada insiden gitu teman-teman. Jadi karena jalanannya rusak banget, dan sedangkan tuh muatan di mobil itu tuh full, dan barang bawaan kita juga banyak. Ditambah lagi medan perjalanannya tuh terjal banget. Jadi mobil yang kita naikin ini sempat ngalamin remnya itu ngelos. Sedangkan ya teman-teman, perjalanan ini tuh medannya berliku, jalanannya rusak dan terjal gitu.
Pokoknya kita di mobil ini tuh bener-bener super deg-degan banget. Dan pas mulai berasa rem mobil ini udah mulai ngelos gitu ya dikit-dikit. Posisi kita tuh kanan kirinya jurang gitu teman-teman. Terus di depan itu kayak hutan gitu. Kita tuh takut banget. Ini kalau kita berhenti serem juga gitu. Tapi kalau nggak berhenti ya bahaya. Dan papa mertua aku tuh udah berusaha banget buat nyampurin rem tangan dan rem kaki ini ganti-gantian buat jaga-jaga gitu ya, biar nggak sampai ngelos banget. Tapi tuh ternyata tetap nggak ketahan, akhirnya tetap ngelos remnya, bener-bener yang ngelos banget. Pemandangannya sih bagus ya teman-teman, tapi sayangnya jalanannya rusak. Ini teman-teman, bagus banget kan pemandangannya. Iya pakai daster aja lah, biar kayak itu prediksi pakai daster. Nah, udah mulai masukin jalur ini, jalanannya udah mulai dikombinasi ya teman-teman, antara yang halus dan yang rusak gitu udah mulayan berasa. Ini nih ya teman-teman yang aku bilang tadi, kanan kirinya tuh pohon-pohon tinggi dan ini tuh jalanannya rusak. Kita tuh di sini bareng sama truk-truk sayur yang ngangkut gitu ya untuk ke kota kayaknya. Terus pas kita lewat sini tuh lumayan sepi gitu ya teman-teman, nggak begitu banyak mobil lalu lalang gitu. Paling kalau ada ya mobil-mobil sayur gitu. Dan mereka tuh kencang-kencang banget jalannya. Mungkin karena mereka udah hafal trek jalanan ini ya. Tapi untuk kita yang masih newbie banget lewat jalan ini nggak berani ya teman-teman, karena jalanannya bener-bener rusak gitu. Sayang aja mobilnya kalau harus ngebut-ngebut di jalur seperti ini kan. Dan aku juga nggak berani rekam langsung, aku matiin handphone aku takut banget pas remnya itu udah bener-bener blong. Terus pas di turunan terakhir tuh kita lihat ada tanda-tanda kehidupan gitu ya, ada yang jualan, kita mutusin untuk berhenti. Dan aku berhenti di sini tuh sekitar 2 jaman untuk dinginin rem. Dan alhamdulillah warga lokal situ tuh baik-baik banget, mereka bantuin untuk ambil air di kali bawah kebun teh. Terus mereka siramin ke ban. Dan mereka tuh nggak bikin kita panik gitu ya, pokoknya nenangin banget lah. Alhamdulillah ya Allah, di tengah kesulitan tuh ada orang-orang baik di sekitar kita ya. Dan alhamdulillah remnya kembali normal lagi. Alhamdulillah kita sampai dengan selamat di tujuan. Dan ini kita menyapa ya teman-teman. Kebetulan tadi tuh kita ketemu mereka di atas dan temenin ngobrol kita selama kurang lebih 2 jaman di atas pas kita dikinin rem. Masya Allah. Jadi vlog terakhir di Dieng kita tutup dengan rem yang ngelos teman-teman. Makasih ya udah nonton video aku. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Dadah.